Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, teman-teman, untuk episode kali ini kita akan membahas perihal pada tanggal 1 Agustus 2026 kemarin pemungutan PPh pasal 22 oleh Marketplace mulai diberlakukan kepada pedagang online. Yang mana 4 hari kemudian Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan pengumuman nomor peng strip 46-PJ.09-2026 tanggal 5 Agustus 2026 yang mana isinya tegas untuk memberlakukan pemungutan tersebut itu ditunda sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026 dan akan dimulai kembali pada tanggal 1 November 2026. Pengumuman itu juga menyatakan keputusan penunjukan marketplace yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali. PPh pasal 22 yang sudah terlanjur dipungut harus dikembalikan ke pedagang dalam negeri. Alasan resminya sih karena untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah saat ini. Nah, pertanyaannya sekarang itu bukan hanya mengapa kebijakan ini ditunda, melainkan apakah ekonomi dan daya beli dapat dipulihkan secara pasti dalam waktu 3 bulan? Apakah pada bulan Agustus ekonomi belum baik, lalu pada tanggal 1 November mendadak semuanya membaik seperti simsalabim? Atau jangan-jangan 3 bulan itu bukan masa pemulihan ekonomi nih, melainkan tambahan masa transisi karena marketplace belum siap? Sebab pada tanggal 2 Juli 2026, kesiapan marketplace ini sistemnya itu masih diperkirakan baru sekitar 50%. Bahkan pada 4 Agustus 2026 yang lalu, Shopee masih menyiapkan fitur untuk memisahkan PPN dari harga jual sebagai dasar perhitungan PPh pasal 22. Hari ini kita tidak hanya membicarakan pajak marketplace ya teman-teman, tapi kita juga sedang membicarakan kredibilitas pemerintah dalam merencanakan program atau kebijakannya. Karena pajak bukan saklar dan wajib pajak itu bukan kelinci percobaan. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita ada Bapak Sujono selaku ahli pemerhati kebijakan UMKM dan juga pajak. Nah, kita akan membahas pengumuman Direktorat Jenderal Pajak nomor 46-PJ.09-2026 tentang penundaan waktu pemberlakuan ketentuan pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace. Nah, pemungutan yang semula tadi sudah dijelaskan di awal ya, kalau dijalankan pada 1 Agustus 2026 ini ternyata ditunda sampai dengan 31 Oktober dan direncanakan diberlakukan kembali pada tanggal 1 November 2026. Nah, langsung aja gimana nih Pak Sujono, selamat datang Pak, bagaimana komentarnya? Ya, terima kasih Ibu Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus menyampaikan dengan sangat tegas ya. Apabila penundaan ini hanya dijelaskan dengan alasan kondisi ekonomi dan daya beli, saya mengecam sekeras-kerasnya kualitas perencanaan dan komunikasi kebijakan tersebut. Saya tidak menolak perlindungan terhadap UMKM. Saya juga tidak mempersoalkan pemerintah melakukan evaluasi. Yang saya persoalkan adalah kebijakan sudah diumumkan, marketplace sudah ditunjuk, seller sudah diminta menyiapkan dokumen, pemungutan mulai berjalan, lalu 4 hari kemudian seluruh proses ditunda. Ini bukan sekedar penundaan biasa, ini adalah peristiwa yang memuncang kepastian hukum, menimbulkan biaya administrasi dan merusak kepercayaan publik. Demikian Bu Aziza. Nah, melihat hal tersebut ya Pak, kira-kira apa sih Pak hal penting yang Bapak lihat dari pengumuman nomor peng 46 tadi Pak? Iya, ada 4 hal penting ya di dalam pengumuman nomor 46 ini ya. Pertama, PMK nomor 37 tahun 2025 dinyatakan ditunda pemberlakuannya sampai dengan 31 Oktober 2026. Kedua, tanggal mulai yang baru sudah ditetapkan secara pasti, yaitu 1 November 2026. Jadi ini ditunda sampai dengan 31 Oktober dan akan berlaku efektif kembali di 1 November 2026.
Ketiga, keputusan penunjukan 4 marketplace yang sebelumnya telah diterbitkan akan dibatalkan dan diajukan penunjukan kembali. Keempat, PPh pasal 22 yang sudah terlanjur dipungut harus dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang. Coba diperhatikan ya, kalau persoalannya hanya menjaga daya beli, mengapa keputusan penunjukan harus dibatalkan dan marketplace harus ditunjuk kembali? Pembatalan penunjukan dan penunjukan ulang lebih menyerupai riset administrasi dan operasional. Itu memberi sinyal bahwa persoalannya tidak sesederhana menunggu masyarakat lebih kuat berbelanja. Bahkan frasa dalam pengumuman menyebut keputusan penunjukan akan dibatalkan. Pemerintah perlu menjelaskan kapan pembatalan itu efektif, keputusan mana yang dicabut, dan sejak tanggal berapa marketplace tidak lagi berkedudukan sebagai pemungut. Dalam negara hukum, hak dan kewajiban tidak boleh menggantung pada kalimat yang belum diikuti tindakan administrasi yang dapat diperiksa publik. Demikian Bu Aziza. Oke, apakah tidak mungkin Pak ekonomi dan daya beli itu membaik dalam waktu 3 bulan Pak? Ya, mungkin saja membaik, tetapi mungkin membaik itu berbeda dengan pasti membaik pada 1 November. Bagaimana seorang purbaya bisa memastikan dengan percaya diri bahwa tanggal 1 November ini kondisi ekonomi pasti membaik dan daya beli pasti menguat. Apa indikator yang digunakan oleh Menteri Keuangan? Ekonomi dapat bergerak karena stimulus, harga kebutuhan, suku bunga, pendapatan, lapangan kerja, ekspor, dan keyakinan konsumen. Semua itu tidak bekerja berdasarkan perhitungan kalender. Masalah utama pengumuman PENG 46 ini adalah pemerintah menetapkan tanggal 1 November secara pasti, tetapi tidak menetapkan indikator ekonomi yang harus dicapai. Pertumbuhan ekonomi harus berapa, konsumsi rumah tangga harus tumbuh berapa persen, indeks keyakinan konsumen harus berada di level berapa, penjualan eceran harus meningkat berapa persen, dan daya beli kelompok masyarakat yang mana yang sedang dilindungi. Tidak ada ukuran itu dalam pengumuman. Karena itu saya mengatakan alasan daya beli terasa janggal. Jika berlakunya benar-benar bergantung pada pemulihan ekonomi, semestinya tanggal pemberlakuannya bersifat kondisional terhadap indikator tertentu. Dan pemungut diberlakukan kembali jika indikator sudah positif. Artinya tanggal pemberlakuan akan bersifat terbuka. Jadi bukan dipatok tanggal 1 November. Kalau kita ceritanya adalah daya beli ya yang belum menguat. Sebaliknya kalau sejak sekarang sudah dipastikan berlaku 1 November, maka secara logis jangka waktu 3 bulan lebih menyerupai masa persiapan teknis daripada masa menunggu ekonomi pulih. Ekonomi bukan lampu panggung gelap pada Agustus lalu terang tepat 1 November karena sutradara memberi aba-aba. Jadi dia bukan saklar hidup mati, bisa dihidupkan dan dimatikan sesuka hati kita. Demikian Bu Aziza. Oke, nah Pak saya sedikit mengutip, jawaban Pak Sujono tadi ya Pak, mengapa sih Pak Bapak mengatakan alasan daya beli bertabrakan dengan penjelasan pemerintah sebelumnya Pak? Ya, ini kalau kita mengikuti peristiwa ini ya, PPh 22 ini ya. Karena sejak awal DJP dan IDEA ini adalah Asosiasi E-commerce Indonesia, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan pajak baru. Ya, PPh pasal 22 yang dipungut marketplace disebut hanya mengubah mekanisme pembayaran dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut melalui marketplace. Nah, dengan begini kan sebenarnya tidak ada tambahan pungutan pajak, di mana ini tidak akan berkaitan dengan daya beli. Bagi pedagang yang menggunakan skema PPh final, pungutan itu diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan pajak. Bagi pedagang lainnya, pungutan tersebut dapat menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan. Kalau benar tidak ada tambahan beban pajak, lalu mengapa penundaan pemungutan selama 3 bulan dikatakan diperlukan untuk menjaga daya beli? Saya mengakui dapat muncul dampak tidak langsung. Seller mungkin mengalami tekanan arus kas atau menaikkan harga. Tetapi kalau itu dasar kebijakannya, pemerintah wajib membuka kajiannya. Jangan ketika memperlakukan pemerintah berkata, ini bukan pajak baru loh dan tidak menambah beban. Lalu ketika menunda pemerintah berkata, ini harus dihentikan untuk menjaga daya beli. Publik berhak bertanya, mana penjelasan yang utuh? Kalau ada risiko ekonomi yang baru ditemukan, jelaskan datanya. Kalau ada persoalan teknis yang sebenarnya dominan, katakan dengan jujur. Demikian Bu Aziza. Nah,
Apa sih Pak dasar dugaan ya bahwa masalah sebenarnya itu adalah ketidaksiapan marketplace, Pak? Ya, ini saya bukan sekedar berprasangka ya. Karena begini ya, ada kejadian yang bisa kita runut ya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2026, DJP mengumumkan penunjukan Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, serta menyatakan mereka diberi waktu 1 bulan untuk mempersiapkan sistem sebelum pemungutan efektif 1 Agustus. Namun pada 2 Juli 2026, Ketua Umum IDEA, Hilmi Adrianto, menyatakan kesiapan sistem masing-masing marketplace pada awal Juli 2026 diperkirakan baru sekitar 50%. Ya, 50% berarti bukan sudah siap. 50% kan artinya masih setengah jalan. Marketplace harus mampu menentukan siapa yang dipungut dan siapa yang dikecualikan. Membaca NPWP atau NIK, mengelola surat pernyataan omset, menghitung dasar pemungutan, menangani diskon, retur, pembatalan, pengembalian dana, membuat bukti pungut, menyetorkan, melaporkan, dan merekonsiliasi data dengan DJP. Satu kesalahan dapat memotong uang seller yang seharusnya tidak dipungut atau menghasilkan bukti pajak yang salah. Karena itu pertanyaannya keras. Bagaimana 4 marketplace dapat dinyatakan layak ditunjuk, sementara sehari setelah penunjukan, asosiasinya sendiri menyebut kesiapan baru sekitar 50%. Apakah penunjukan dilakukan berdasarkan kesiapan aktual atau berdasarkan keyakinan bahwa sistem akan selesai dikerja dalam 1 bulan? Jadi sebenarnya asosiasi meminta waktu transisi 1 tahun, bukan 1 bulan. Jadi untuk merubah sistem sebesar itu, ya Kak, kelihatannya 1 bulan sih tidak memadai ya. Demikian Bu Aziza. Ya. Nah, Pak, beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai juga nih diperbincangkan di media sosial terkait, Shopee yang diketahui sudah menjalankan pemungutannya. Nah, itu bagaimana, Pak, dengan Shopee yang diketahui sudah menjalankan pemungutan tersebut, Pak? Ya, memang kalau di medsos kita melihat ini Shopee adalah marketplace yang bukti publik pemungutannya paling konkret ya. Dari 4 ke 4 marketplace ini kelihatannya Shopee yang paling siap di antara mereka. Tetapi justru kasus Shopee memperlihatkan bahwa sudah mulai memungut belum tentu berarti seluruh sistem siap secara penuh. Karena apa? Karena pada tanggal 4 Agustus 2026 diberitakan bahwa Shopee masih menyiapkan fitur untuk memisahkan PPN dari harga jual bagi seller PKP. Padahal dasar pemungutan PPh pasal 22 menurut PMK nomor 37 tahun 2005 adalah peredaran bruto yang tidak termasuk PPN dan PPNBM. Kalau fitur pemisah itu belum tersedia, terdapat risiko penghitungan PPh menggunakan nilai transaksi yang masih mengandung PPN. Ini bukan perkara teknis kecil, ini menyangkut ketepatan dasar pengenaan pajak. Artinya, bahkan plafon yang paling terlihat sudah memungut masih menyempurnakan komponen penting setelah tanggal efektif tiba. Bagaimana dengan Tokopedia, Lazada, dan Blibli? Sejauh bukti publik yang dapat diverifikasi, kami belum menemukan bukti transaksi seller tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus yang sama kuatnya dengan Shopee. Saya tidak menyatakan ketiganya pasti tidak memungut. Saya menyatakan belum tersedia bukti publik yang cukup memastikan mereka telah menjalankan seluruh proses secara efektif. Jadi pada tanggal 1 Agustus, tidak satu pun dari 4 marketplace dapat dibuktikan telah siap secara penuh dari hulu sampai hilir. Shopee terbukti mulai memungut tetapi sistemnya masih disempurnakan. 3 lainnya belum menunjukkan bukti publik yang setara mengenai pemungutan konkret. Jadi pada bulan Agustus kemarin, sebenarnya dari keempat itu nggak ada yang paling siap gitu loh. Shopee sendiri kan masih bermasalah kalau kita lihat. Demikian Bu Azizah. Oke. Nah, Pak, dari perbincangan kita tadi nih, Pak, saya mau tanya apakah Bapak itu menuduh ya, pemerintah itu sengaja menutupi ketidaksiapan marketplace tersebut, Pak? Saya tidak menyatakan itu sebagai fakta yang sudah terbukti. Kita belum memiliki notulen rapat DJP dengan IDEA, hasil uji sistem masing-masing marketplace, ataupun dokumen evaluasi internal pemerintah. Tetapi saya menyatakan terdapat dugaan yang sangat kuat dan masuk akal bahwa kesiapan teknis merupakan alasan material penundaan. Indikatornya jelas. Pertama apa? Pada tanggal 2 Juli kesiapan sistem masih disebut sekitar 50%. Kedua, pada tanggal 9 Juli marketplace masih melakukan penyesuaian sistem dan proses bisnis. Dan ketiga, pada 4 Agustus Shopee masih menyiapkan fitur penting untuk memisahkan PPN dari harga jual. Keempat, setelah penundaan IDEA
IDEA hanya menyatakan ada yang sudah mengut, bukan menyatakan seluruh 4 marketplace telah melakukan pemungutan. Kelima, pengumuman 46 bukan hanya menunda, tetapi juga menyatakan keputusan penunjukan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali. Keenam, tanggal baru ditetapkan tepat 3 bulan kemudian tanpa indikator pemulihan daya beli yang terukur. Rangkaian ini membentuk satu pertanyaan besar. Apakah alasan daya beli merupakan alasan utama atau alasan yang paling nyaman disampaikan kepada publik untuk memberi tambahan waktu kepada marketplace? Kalau pemerintah ingin membantah dugaan itu, caranya mudah. Buka data kesiapan teknis dan hasil pengujian masing-masing platform. Transparansi akan mengakhiri spekulasi, diam justru membuat dugaan semakin kuat. Demikian Bu Aziza. Oke. Apakah terbitnya Peng 46 ini tuh sudah menyelesaikan persoalan kepastian hukum, Pak? Ya, pengumuman 46 tentu lebih baik daripada hanya konferensi pers oleh Menteri Keuangan. Ya, mungkin kita ada pegangan tertulisnya, tetapi pengumuman ini kan sebenarnya bukan instrumen hukum yang mengikat kepada warga negara. Ya, memang sekarang ada dokumen resmi, nomor tanggal pejabat penandatangan, jangka waktu penundaan, dan perintah pengembalian pungutan. Tetapi persoalan hukumnya belum selesai. Pengumuman tersebut menyebut keputusan penunjukan yang telah diterbitkan akan dibatalkan. Kata akan menunjukkan masih diperlukan tindakan administrasi lanjutan. Pemerintah harus membuka atau setidaknya mengumumkan secara jelas keputusan pencabutan masing-masing penunjukan, tanggal efektif pencabutan, dan keputusan penunjukan kembali sebelum 1 November 2026. Pemerintah juga perlu menjelaskan dasar normatif penundaan karena PMK nomor 37 tahun 2025 tetap ada dan pengumuman Peng 46 sendiri menyatakan substansi kebijakan tidak berubah. Jangan sampai terjadi ruang abu-abu. PMK masih berlaku, keputusan penunjukan belum jelas, status pencabutannya, tetapi marketplace menghentikan pemungutan berdasarkan pengumuman. Negara hukum tidak cukup hanya berkata ditunda. Negara hukum harus menjelaskan instrumen hukum apa yang menunda, sejak kapan berlaku, dan bagaimana akibat hukum atas transaksi yang sudah terjadi. Jadi, urgensi penundaan melalui PMK ini harus segera diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Tidak bisa hanya dengan dasar pengumuman saja. Demikian Bu Aziza. Kalau ini Pak, bagaimana sih Pak dengan seller yang udah dipungut pada tanggal 1 sampai 4 Agustus kemarin itu ya Pak? Oh ya, pengumuman 46 sudah menegaskan bahwa PP Pasar 22 yang telah dipungut akan dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang dalam negeri. Karena itu pengembaliannya harus otomatis, penuh, cepat, dan tanpa biaya administrasi. Seller tidak boleh dipaksa mengajukan restitusi, membuat surat permohonan, menggugah ulang dokumen, atau mengelak layanan pelanggan berhari-hari. Pemerintah yang memulai pemungutan, pemerintah pula yang menundanya. Marketplace menjalankan penunjukan pemerintah, maka resiko koreksi tidak boleh dipindahkan kepada seller. Selain uang dikembalikan, status bukti pungut dan pelaporannya juga harus dibereskan. Apakah bukti pungut yang terlanjur terbit dibatalkan? Apakah marketplace melakukan pembetulan SPT masa? Bagaimana seller memastikan pengembalian tidak dianggap penghasilan atau menimbulkan selisih pembukuan? Semua itu memerlukan petunjuk teknis tertulis. Jangan sampai uangnya kembali, tetapi jejak administrasinya tetap berantakan. Demikian Bu Aziza. Mic-nya masih mati. Terkait ini Pak, apa saja sih Pak ketidakadilan yang timbul dari kebijakan 4 hari ini Pak? Ya, ini pertama ketidakadilan waktu ya. Seller yang bertransaksi pada tanggal 1 sampai 4 Agustus mungkin telah dipungut, sementara transaksi setelah penundaan tidak dipungut. Kondisi usahanya sama, tetapi perlakuannya berbeda hanya karena tanggal. Kedua, ketidakadilan antar platform. Seller Shopee yang sudah dipungut dapat mengalami perlakuan berbeda dengan seller pada platform lain yang sistemnya belum berjalan. Ketiga, ketidakadilan administratif. Seller yang patuh telah mengunggah MPWP, NIK, surat pernyataan omset, dan memperbaiki data. Mereka mengeluarkan waktu dan biaya untuk kebijakan yang dihentikan hanya 4 hari. Kemudian, keempat, ketidakadilan arus kas.
Walaupun tarifnya 0,5% bagi seller dengan margin tipis, pemotongan otomatis tetap mempengaruhi kas harian, terutama bila pengembaliannya terlambat. Kelima, ketidakadilan kepastian hukum. Pemerintah meminta masyarakat patuh kepada aturan, tetapi pemerintah sendiri tidak menunjukkan bahwa aturan dirancang dengan matang sebelum dijalankan. Demikian Bu Aziza. Apa saja Pak yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini Pak? Ya, saya menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah. Pertama, publikasikan dasar hukum dan keputusan pembatalan penunjukan masing-masing marketplace. Kedua, publikasikan hasil uji kesiapan teknis Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli sebelum 1 Agustus 2026. Ini penting ya untuk menguji sampai seberapa mereka telah siap ya. Jelaskan fitur apa yang sudah siap, apa yang belum siap, dan risiko apa yang ditemukan. Ketiga, buka data marketplace mana yang benar-benar melakukan pemukulan pada 1 sampai 4 Agustus. Keempat, kembalikan seluruh PPh pasal 22 secara otomatis. Tetapkan batas waktu pengembalian dan berikan notifikasi setelah laporan koreksi kepada seller. Kelima, publikasikan indikator ekonomi yang digunakan untuk menentukan bahwa pemungutan layak dimulai kembali pada tanggal 1 November 2026. Kalau tidak ada indikator, akui bahwa 3 bulan ini merupakan masa transisi teknis. Keenam, buka ringkasan hasil pertemuan DJP dengan IDEA dan 4 marketplace. Publik berhak mengetahui pokok persoalan implementasi. Ketujuh, Menteri Keuangan dan DJP harus meminta maaf kepada seller atas ketidaksiapan dan perubahan kebijakan setelah pemungutan mulai berjalan. Meminta maaf bukan kelemahan. Meminta maaf adalah bentuk pertanggungjawaban. Demikian Bu Aziza. Oke, mungkin setelah video ini nanti tayang ya Pak, sebagian orang mungkin nih menilai kritik ini terlalu keras. Bagaimana Pak tanggapannya Bapak? Ya, kritik keras diperlukan ketika kebijakan publik menyentuh uang masyarakat, tetapi dipersiapkan secara tidak meyakinkan. Yang kita kritik adalah keputusan, proses, alasan, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Bukan kehidupan pribadinya, bukan keluarganya, bukan kehormatan personalnya. Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan besar. Semakin besar kewenangannya, semakin besar pula kewajiban untuk transparan. Kalau pola jalankan dahulu, evaluasi kemudian dibiarkan, pelaku usaha tidak dapat membuat perencanaan. Hari ini pajak marketplace, besok mungkin PPN, lusa mungkin aturan UMKM. Kredibilitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh berapa pajak yang berhasil dipungut. Kredibilitas juga ditentukan oleh apakah pemerintah konsisten terhadap aturan yang dibuatnya sendiri. Kerusakan kepercayaan jauh lebih mahal daripada nilai PPh pasal 22 yang dipungut selama 4 hari. Demikian Bu Aziza. Ini saya tanya sih Pak, sebagai penutup juga ya, dari sudut pandangnya Pak Sujono sendiri, apakah Bapak menolak penundaan pemungutan PPh pasal 22 marketplace ini Pak? Oke, saya tidak mengatakan setiap penundaan pasti salah. Penundaan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kajian yang terbuka, kesiapan sistem, perlindungan hak wajib pajak, dan aturan transisi yang jelas. Yang saya kecam adalah kebijakan ini dirancang dan dijalankan tanggal 1 Agustus pemungutan dimulai. Tanggal 5 Agustus diterbitkan pengumuman 46 untuk menundanya sampai 31 Oktober dan memulai kembali pada 1 November 2026. Keputusan penunjukan akan dibatalkan, marketplace akan ditunjuk kembali, pungutan yang terlanjur diambil harus dikembalikan. Semua itu menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekedar penyesuaian kecil. Dan ketika kesiapan sistem pada awal Juli baru sekitar 50%, lalu Shopee pada 4 Agustus masih menyempurnakan fitur pemisahan PPN, masyarakat berhak menduga bahwa penundaan ini lebih banyak didorong ketidaksiapan implementasi daripada pemulihan daya beli. Saya tegaskan, itu dugaan berbasis kronologi dan indikator publik, bukan tuduhan yang sudah terbukti. Tetapi dugaan itu hanya dapat dipatahkan dengan transparansi, bukan dengan slogan. Kalau alasannya ekonomi, tunjukkan indikator ekonominya. Kalau alasannya teknis, katakan teknis. Kalau marketplace belum siap, akui belum siap. Jangan menggunakan istilah daya beli sebagai tirai yang menutupi kegagalan perencanaan. Pesan kami tegas. Pajak bukan saklar yang dapat dinyalakan tanggal 1, dimatikan tanggal 5, lalu dinyalakan kembali tanggal 1 November 2006. Wajib pajak bukan kelinci percobaan. Marketplace bukan laboratorium administrasi pajak. Dan kepastian hukum bukan hadiah dari pemerintah. Kepastian hukum adalah hak masyarakat. Kami menuntut penjelasan yang jujur,
Kami menuntut keterbukaan data kesiapan marketplace. Kami menuntut pengembalian otomatis kepada seller tanpa syarat, ya, dan kami menuntut pertanggungjawaban atas pajak 4 hari ini. Karena pajak tanpa perencanaan yang matang bukan reformasi. Itu hanya kekuasaan administratif yang sedang mencari alasan pembenaran. Demikian Bu Aziza. Baik, terima kasih Pak Sujono ya, sahabat IWBI dan juga Pajak Smart. Bagaimana nih pendapat kalian? Apakah penundaan sampai 31 Oktober ini tuh benar-benar merupakan upaya menjaga daya beli atau 3 bulan tersebut tuh sebenarnya hanya tambahan masa transisi karena sistem marketplace belum siap? Apakah pemerintah perlu membuka hasil pengujian sistem Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli atau seperti apa? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih juga untuk Pak Sujono. Saya Aziza, pamit sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Pak.